Tentunya kita sudah tidak asing bukan dengan kopi? Yaps, kopi merupakan salah satu minuman yang dipercaya dapat meningkatkan kebugaran, meningkatkan performa kerja, serta dapat menambah energi dan dapat menghilangkan perasaan mengantuk. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua varietas pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi robusta dan kopi arabica. Banyak yang mengatakan bahwa minum kopi itu salah satu solusi supaya kita nggak cepet ngantuk. Kenapa sih minum kopi bikin nggak ngantuk? Gimana sih penjelasan fisiologisnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Di dalam kopi, kita mengenal dua senyawa, yaitu senyawa volatil dan non-volatil, di mana yang akan kita sorot pada pembahasan kali ini adalah senyawa non-volatil yang bernama kafein. Yap, menurut penelitian, senyawa dalam kopi yang bernama kafein inilah yang berperan dalam menahan kantuk di tubuh kita. Kafein adalah senyawa alkaloid yang termasuk jenis metalisatin atau C8H10N4O2. Jadi bagaimana sih proses di dalam tubuh kita? Oke, jadi kita mulai. Kalau di dalam tubuh saat otak dalam keadaan terjaga, maka otak akan terus-menerus memproduksi ATP atau adenosinatrifosfat, di mana ATP ini yaitu suatu nukleotida di dalam biokimia yang dikenal sebagai satuan molekular atau pertukaran energi intraseluler. Manfaatnya, ATP mampu digunakan untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam ATP ini di dalam ekstraseluler otak akan diubah menjadi ADP, di mana ADP selanjutnya akan menempel pada reseptor otak yang disebut dengan adenosin reseptor atau AR. Di saat molekul adenosin menempel, maka sebagai tanda tubuh sudah lelah dan membuat tubuh menjadi lelah dan mengantuk. Nah, zat yang ada dalam kopi yaitu kafein mempunyai molekul yang mirip dengan adenosin, sehingga peran ADP yang seharusnya menempel pada AR akan tergantikan dengan adanya molekul kafein, sehingga sinyal mengantuk akan tidak sampai pada otak. Namun, ketika sudah terbiasa minum kopi, maka tubuh akan melakukan kompensasi dengan melakukan proses upregulation, maka terbentuk AR yang lebih banyak dan molekul ADP nanti akan kembali bertemu dengan AR, sehingga tetap akan mengirimkan sinyal mengantuk pada otak. Hal tersebutlah yang mendorong adanya pertambahan dosis pada orang yang mengkonsumsi kopi. Meminum kopi juga dianjurkan untuk tidak terlalu berlebihan. Hal ini karena kadar kafein di dalam kopi memiliki efek samping yang lain. Yang pertama ada gangguan tidur atau insomnia, peningkatan frekuensi buang air kecil, menimbulkan serangan panik dan kambuhnya gejala gangguan cemas, denyut jantung yang menjadi lebih cepat, serta adanya gangguan pencernaan seperti diare, sakit mah, dan kambuhnya penyakit GERD. Berdasarkan penjelasan ilmiah tersebut, maka kopi secara ilmiah dapat mengurangi rasa kantuk. Minum kopi dengan jumlah yang wajar tidak akan mengganggu kesehatan. Nah, minum kopi yang tidak mengganggu itu dianjurkan untuk mengkonsumsi kafein tidak lebih dari 300 mg per hari atau lebih kurang setara dengan 3 cangkir kopi. Namun, banyak orang yang mengasumsikan bahwa minum kafein untuk menambah tenaga secara cepat ini adalah pandangan yang keliru ya, karena sebenarnya kafein dapat melebihkan kelenjar adrenalin dan akhirnya akan melelahkan. Maka jika konsumsi hanya ingin merasakan kopi, pilih yang dikeringkan dengan uap tambah kafein atau steam dried decaffeinated. Jika konsumen rentan terhadap kafein, pilih produk kopi yang rendah kafein. Konsumsilah kopi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tubuh. Hal tersebut merupakan jalan terbaik demi menemukan lebih banyak manfaat daripada kerugian, karena cara pengonsumsian yang benar akan mendukung pola hidup yang sehat.